Baik, pada saat ini kita akan mendengarkan Pendeta Christian Sombah yang akan nantinya membawakan ayat-ayat penguatan untuk setiap pokok doa yang akan saya bacakan. Baik, Pendeta, Shalom. Shalom. Shalom, selamat malam Pendeta. Apa kabar? Selamat malam. Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, baik. Luar biasa. Sehat. Luar biasa. Baik Pendeta, malam hari ini saya akan membacakan 1-4 pokok doa. Mungkin nanti setelah saya membacakan, Pendeta boleh memberikan ayat penguatan dari setiap pokok doa yang saya berikan. Iya. Untuk pokok doa yang pertama, di sini ada dari Bapak Berto Mulyadi. Mohon doanya Albertus Mulyadi. Tuhan membukakan jalan pekerjaan dan pasangan hidup dan menjauhkan kuasa gelap terasa pusing kepada kepala HB tinggi dan mohon didoakan. Kemudian ada Bapak Boy dari Jayapura. Salam damai kasih. Pak Pendeta, tolong doanya, saya sudah 5 tahun sakit stroke, separuh badan kanan, mohon didoakan, terima kasih, Tuhan memberkati. Dan selamat pagi, mungkin selamat malam, Hope Channel Indonesia, tolong didoakan adik saya Yetri Buololo, sedang sakit batuk, sudah 3 hari batuknya, dan belum sembuh, mohon didoakan agar adik saya segera sembuh, Tuhan Yesus memberkati. Dan satu lagi, Shalom, saya Gabriel Simenes dari Timor Leste. Tolong doakan anak-anak kami muda di SDA Timor Leste untuk mengikuti acara tajam. Sampaikan salam hangat kami untuk semua saudara seiman di sana. Kiranya Pendeta Muda Christian boleh menyampaikan ayat-ayat penguatan untuk permohonan doa yang tadi saya bacakan. Baik, suara saya jelas? Jelas, Pendeta. Oke. Saya bisa ambil satu ayat penguatan ya di dalam Matius 7 ayat 7. Yang pertama untuk yang sakit, yang bergumul, yang mempunyai memiliki permasalahan hidup. Ini ayat kesukaan saya. Di sini dikatakan di dalam Matius pasal 7 ayat 7 mengenai hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dalam ayat ini, ketika saya memiliki pergumulan, ketika saya mengalami sakit rohani ataupun jasmani, saya sering membacakan ayat ini dan puji Tuhan menjadi obat rohani kepada saya ketika saya sakit jasmani. Saya bilang, Tuhan suruh minta. Dan saat ini saya sementara minta Tuhan. Beberapa waktu kemudian sakit apakah jasmani, rohani mulai mendingan. Ya, dibantu juga dengan perpanjangan tangan Tuhan lewat obat-obatan. Tetapi ini fondasi saya. Ketika saya sakit, ketika saya bergumul, ketika saya dalam kesesakan, dalam penderitaan, dan saya membaca ayat ini, saya dikuatkan. Walaupun contohnya pernah saya berkuliah, saya sendiri, orang tua jauh, hanya Alkitab, ayat-ayat penguatan inilah yang dapat menguatkan iman saya untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, saudara-saudara di dalam Tuhan yang memiliki pergumulan, yang mengalami sakit ringan ataupun berat sekalipun, ingat Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Yesus yang pernah ada di atas dunia ini menyembuhkan segala macam penyakit. Yesus yang sama tidak pernah berubah sampai saat ini dapat menyembuhkan penyakit saudara. Imani itu, percaya itu, dan segera Tuhan akan memulihkan penyakit dan juga pergumulan saudara-saudara. Tuhan memberkati. Amin. Baik, terima kasih Pendeta. Kembali saya akan membacakan pokok doa selanjutnya dari Maria Yasinta.
Mohon didoakan adik saya Yohanes Arifin Saru, tadi pagi mengantar lamaran pekerjaan agar dia dapat diterima bekerja di tempat di sana, karena dia sangat membutuhkan pekerjaan. Kemudian ada Bapak Daniel Raka dari Boyolali. Shalom sahabatku, tolong didoakan karena saya sakit perut. Sudah 2 hari supaya cepat sembuh, dan tolong doakan supaya anak saya bernama Eroy Setiawan dapat dicarikan jodoh yang seiman. Kemudian ada selanjutnya Bapak Firdaus. Kami seluruh keluarga minta didoakan akan anak kami agar dapat pekerjaan yang layak seperti yang kami inginkan dan harapkan. Kemudian ada Ibu Yuli, mohon dibantu di dalam doa dari Of Janil supaya saya tetap diberikan Tuhan kesehatan bersama keluarga saya untuk melayani Tuhan di mana kami membutuhkan dana UT, kelanjutan pembangunan rumah ibadah di mana kami melayani di Sulawesi Barat. Dan satu lagi dengan Bapak Ladies, selamat sore, Shalom. Mohon didoakan agar semoga Bapak Ladies segera cepat sembuh dari sakitnya. Mungkin pendeta muda Christian boleh menyampaikan lagi 1 sampai 1 ayat untuk penguatan dari pokok doa tersebut. Baik. Mengenai pokok doa yang berikut, saya ambil dalam Filipi 4 ayat 6. Ya, ini juga ayat favorit saya ya. Jadi ada banyak ayat favorit yang saya rindu bagikan untuk saudara-saudara dalam Tuhan yang ada di rumah dan yang lagi mengalami sakit, pergumulan, jodoh, dan juga membutuhkan pekerjaan. Filipi 4 ayat 6. Saudara-saudara memiliki Alkitab di rumah, silakan buka dan buktikan janji Tuhan ini. Filipi 4 ayat 6 di situ dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jika kitab Filipi dihubungkan dengan kitab Matius tadi, kita bisa lihat luar biasanya Tuhan itu. Ketika Tuhan menyuruh umatnya, menyuruh orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan satu kebetulan Tuhan menuliskan ayat-ayat Matius 7 ayat 7 ini, mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Sehingga ketika Tuhan buktikan itu, Tuhan mengatakan di ayat Filipi 4:6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ingat, ketika kita bersama Tuhan, kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga, mau jodoh, mau sakit, mau pergumulan, pekerjaan. Ketika bersama dengan Tuhan, jangan pernah kita khawatir, karena Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Nyatakanlah itu dalam segala keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan saudara-saudara, tunggu dan lihat. Saudara-saudara akan merasa kaget, merasa tercengang, terkejut dengan luar biasanya penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati. Baik, puji Tuhan, amin. Dan kembali saya akan membacakan pokok doa yang selanjutnya, Pak Pendeta. Ini dari Bapak Darman Waruwu dari Nias. Selamat malam Bapak dan Ibu pelayan doa di tempat. Nama saya Mei Delina Gulo dari Nias. Pak Pendeta mohon didoakan atas permasalahan yang terjadi dalam keluarga kami. Ada orang yang tidak baik mengambil paksa hak yang tidak bisa dimilikinya. Semoga Tuhan bisa mengetuk hatinya. Kemudian ada Ibu atau Bapak Dorlina. Selamat malam, Shalom. Para pendoa di Hope Channel Indonesia, mohon didoakan Hansen anak saya agar mempunyai kerinduan untuk kembali dalam kebenaran. Baru saja kami worship atau belajar sekolah sahabat bersama. Anak saya yang kedua agar segera Tuhan berikan momongan kepada keluarganya.
Kemudian ada Bapak Michael dari Palembang. Selamat malam, mohon doakan saya yang dari tadi malam lagi sakit. Kemudian ada Bapak Boy dari Jayapura. Salam damai kasih Kristus. Bapak Pendeta tolong doakan Boy Tommy yang sudah 5 tahun sakit stroke sebagian badan kanan. Dan satu lagi dari Oma Roche Sumampau. Tolong doakan saya banyak pergumulan, tekanan, masalah dalam kehidupan. Saya banyak dibenci orang-orang dan bahkan mereka tidak peduli kepada saya. Dan saya banyak melihat hal-hal yang mistis. Doakan saya supaya dalam lindungan Tuhan dan diberikan kekuatan untuk kemampuan dan kesanggupan agar saya tetap setia. Dan yang terakhir ada dari Ibu Yuni ke OB dari Kupang. Shalom, selamat malam. Doakan pergumulan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik Bapak Pendeta Christian, boleh kembali memberikan ayat untuk penguatannya, Pak? Shalom. Baik. Ya. Saya minta maaf ya, agak ribut juga di depan rumah saya ini. Yakobus pasal 4 ayat 2 dan 3. Di situ dikatakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi yang saya mau katakan untuk penguatan yang sudah menyampaikan permintaan doa, bahwa semua usulan-usulan doa saudara-saudara di dalam Tuhan adalah kebutuhan kita. Adalah permintaan dari isi hati kita, dari ketulusan kita. Sehingga apa yang kita minta, apa yang kita doakan, pastilah itu dapat berkenan di hadapan Tuhan. Imani saja. Dengan iman kita percaya, saudara-saudara dapat dikuatkan, dapat diberikan jalan keluar ketika memiliki pergumulan yang kita tidak tahu apa, tetapi Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu saya dan saudara, dari ujung kaki sampai ujung kepala, Tuhan tahu. Sehingga yang saya ingin tekankan di sini adalah minta kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjawab doa-doa saudara. Kadangkala kita ragu sehingga doa itu ditunda ataupun tidak dijawab. Tetapi Tuhan mau menekankan untuk umat-umat Tuhan yang percaya. Minta kepada Tuhan, dan doa yang paling Tuhan tidak bisa tunda untuk jawab adalah semua kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Percaya saja, maka Tuhan akan mendengar seru doa saudara-saudara sekalian. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Muda Christian. Dan kembali saya akan membacakan pokok permohonan doa yang sudah masuk ke sahabat Hope Channel Indonesia. Di sini ada Bapak Watimena. Shalom, selamat malam. Mohon didoakan kalau saya sedang mengalami terapi, untuk tetap didoakan kiranya mendapatkan kesembuhan dari sakit stroke yang sedang saya alami. Kemudian ada Bapak Berto Mulyadi, mohon didoakan Albertus Mulyadi Maba. Tuhan membukakan jalan pekerjaan dan pasangan hidup dan menjauhkan kuasa gelap, terasa pusing kepala, HB tinggi, mohon doanya. Dan ada Ibu Regina, Mama Handri dari Sumba. Seperti permohonanku tadi malam, Tuhan sudah menjawab karena saya menyaksikan bahwa tuntunan uang sekolah anakku sudah dapat pinjaman tadi dan saya bersyukur sekali. Bapak Ibu yang mendukung saya dalam doa, semoga seterusnya saya mengandalkan Tuhan. Saya selalu memohon pertolongan dan dukungan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Asyuni dari Kalimantan Tengah. Doakan untuk usaha yang saya buat supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ada Ibu T. Napitupulu. Tolong doakan pergumulan kami, pernikahan anak kami, biarlah Tuhan ikut turut campur tangan untuk kelancaran dalam semua acaranya. Amin. Bapak Pendeta Christian, mohon disampaikan kembali untuk ayat penguatannya. Baik, saya ambil tadi di Perjanjian Baru,
Tetapi saya rindu saudara-saudara juga yang ada di rumah bisa membuka di kitab Perjanjian Lama, Mazmur 103 ayat 1 sampai 4 ya. Ini ayat juga ayat favorit saya juga ya. Mazmur 103 ayat 1 sampai 4 di mana Raja Daud waktu itu dia adalah seorang gembala dan juga dia bergumul. Banyak pergumulan yang dihadapi ketika dia menjadi gembala, dia juga menjadi seorang yang dipercaya untuk Goliat pada saat itu. Dan sebelum itu juga banyak pergumulan yang dihadapi. Sehingga dia menuliskan di dalam Mazmur 3 ayat 1 sampai 4, ya bisa saudara-saudara buka. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, memahkotai engkau dengan kasih. Ini kita disuruh Allah untuk melihat kebaikannya. Kapan kita bisa melihat kebaikannya? Pada waktu yang lalu, yang sudah lewat, kita renungkan kebaikan-kebaikan apa saja yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita sakit, tiba-tiba sembuh, itu karena campur tangan Tuhan. Ketika kita dalam pergumulan, tiba-tiba Tuhan berikan jalan keluar, itu adalah campur tangan Tuhan. Ketika kita cari jodoh, tiba-tiba dapat jodoh, itu adalah campur tangan Tuhan, itu adalah jalan keluar yang Tuhan berikan. Sehingga Tuhan bilang, pujilah Tuhan. Ketika kita mengalami jawaban-jawaban doa, apa yang pertama kita keluarkan dari mulut kita? Puji Tuhan, ucapan syukur, karena kita telah merasakan akan berkat-berkat-Nya, ya. Apalagi Dia yang adalah Allah yang dapat mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Dia dapat menyembuhkan segala penyakit kita. Mazmur 103 mengatakan, yang kita sudah baca tadi. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Apalagi yang kita ragukan dalam kehidupan kita mengenai Dia. Yang terpenting pada saat ini adalah melihat penyertaan Tuhan pada waktu yang lalu dan merasakan penyertaan Tuhan pada waktu yang akan datang. Dan Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Kalau Dia telah berfirman, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Burung pipit Tuhan beri makan walaupun tidak menabur, Dia menuai. Apalagi kita yang adalah biji matanya yang sangat berharga, sampai Dia rela mati, Dia meninggalkan tahta kerajaan sorga hanya untuk saya dan saudara. Keraguan apalagi yang kita meragukan kepadanya, itu menjadi doa, menjadi pengharapan, penguatan kepada kita. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Pendeta sudah menyampaikan ayat-ayat penguatan. Kembali dalam sesi doa kali ini, kami mengundang jemaat sekalian boleh menyampaikan permohonan doa atau ucapan syukur ke sosial media atau nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Baik, Shalom Pendeta Muda Kristian, apakah masih bersama dengan kami? Shalom. Iya, masih. Baik, Pak Pendeta, kami akan bacakan kembali beberapa ayat untuk permohonan doa yang sudah masuk. Di sini ada Ibu Anna Saribulan dari Luwu. Shalom, mohon didoakan saya dalam segala pergumulan tetap supaya diberikan kekuatan. Suami saya masih merokok, anak saya dalam pendidikan tinggal jauh dari kami, saudari Fani Saribulan yang sakit lama, dan jemaat kami yang merencanakan pembangunan gereja. Kemudian ada Bapak John Tamu dari Toraja. Shalom, dengan ini saya memohon kiranya didoakan terkait penyakit yang sudah lama, yaitu gatal di selangkangan dan di bagian kiri bawah. Juga sering pikiran galau karena banyak beban akibat perilaku dan tindakan salah seorang menantu perempuan.
Sekian pokok doa, mohon didoakan. Kemudian ada Ibu Situmorang dari Surabaya. Tolong didoakan supaya anak saya mendapatkan pekerjaan. Dan ada Ibu Sri dari Malang. Shalom Hope Channel Indonesia. Kiranya mau didoakan untuk anak saya Reni yang saat ini sangat membutuhkan uang untuk sekolah. Apalagi sekarang anaknya di SMK, sangat membutuhkan uang untuk membayar ujian, juga DPP yang masih kurang sementara suaminya cuma guru honorer. Kiranya Tuhan memberkati. Ada lagi dari Aldrin Ruhani dari Sabah. Selamat malam, Shalom. Mohon didoakan untuk penyembuhan saya dalam sakit kepala, pusing-pusing dan ketidakseimbangan badan saya. Kiranya Tuhan memberkati. Dan ada keluarga Rondonuwu Lumengkewas dari Manado. Mohon didoakan pergumulan kami sekeluarga agar kami orang tua bahkan anak dan cucu tetap dalam kebenaran Tuhan, dijaga dan semua pergumulan kami diberkati dan dijawab oleh Tuhan. Kemudian ada lagi dari Ibu Rini Dorcas. Selamat malam, Shalom. Mohon didoakan supaya penyakit lama saya sudah menderita stroke untuk diberi kesembuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Dan ada lagi dari Ibu Silje Lombogia. Kiranya dapat didoakan supaya di masa tua tetap setia dan sehat selalu. Pak Pendeta mungkin boleh diberikan ayat-ayat penguatannya kembali untuk pokok doa tersebut. Baik, terima kasih ya. Saya mengambil satu pokok ayat firman Tuhan yang sudah menjadi ayat hafalan saya juga ya, dan bisa dihafal dimanapun ketika kita mengalami pergumulan. Saya ambil di dalam Filipi 4 ayat 13 yang sering kita dengarkan tapi dapat diulangi untuk menguatkan kita juga. Filipi 4 ayat 13 di situ dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Seringkali saya juga masih manusia juga ya, sering ragu, sering bergumul, dan kadangkala saya berpikir ketika doa saya tidak dijawab, belum dijawab, saya berpikir apakah benar Tuhan sementara ada di samping saya? Apakah benar Tuhan sementara memelihara saya? Tetapi ketika saya merenungkan ayat ini, banyak hal yang Tuhan sudah tanggung dalam kehidupan saya, baik pergumulan saya, masalah kehidupan saya. Makanya di dalam Keluaran 20 ayat 8 di situ dikatakan ingatlah. Kenapa ada kata ingat di situ? Karena manusia cenderung lupa. Iya kan? Cenderung lupa. Sehingga ayat-ayat ini walaupun kita sudah hafal, perlu diulang-ulang agar supaya dikuatkan lagi. Kita ini sebagai manusia berdosa yang banyak kekurangan. Tuhan dapat menanggung segala, bukan cuma kesehatan saja ya yang Tuhan tanggung, sisanya untuk ekonomi kamu nanti yang lain yang tanggung. Tidak. Atau saya tanggung ekonomi kalian tetapi kesehatan saya tidak bisa tanggung ya. Cari saja di dokter, cari saja di mantri atau di perawat. Tidak. Tuhan mengatakan segala perkara dapat Tuhan tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara di dalam Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Tuhan telah menyampaikan ini ribuan tahun yang lalu, Tuhan yang sama yang tidak pernah berubah, Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Apapun problema saudara-saudara, kesehatan, terganggu kesehatan, pekerjaan terganggu, dan segala sesuatu yang ada di atas dunia ini yang sementara menimpa dan membuat saudara menderita. Datang kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan, dan saudara-saudara akan melihat bukti dari cinta dan kasih Tuhan untuk saudara sekalian. Hingga kita akan memperoleh kekuatan yang tak terbatas
yang berasal tidak dari mana-mana, tetapi itu berasal dari sorga. Dan Tuhan akan memberikan itu bukan hanya untuk saya, karena saya sudah merasakan, saudara-saudara juga patut dan perlu merasakan, dan pasti sudah pernah merasakan, tinggal diulang-ulang, datang kembali kepada Tuhan yang dapat memberikan itu semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Namun saya akan membacakan kembali satu kali lagi untuk pokok doa yang masuk ke dalam Sahabat Doa Hope Channel Indonesia. Ada dari Drinkhouse Tambunan. Selamat malam, mohon didoakan istri saya RD Siregar, sudah lama menderita sakit stroke, mohon dapat didoakan. Terima kasih. Dari Bapak Losot Madili, selamat malam, mohon didoakan anak kami, Alexson Losot, yang sekarang ini sedang dalam rawatan kemoterapi agar diberikan kesembuhan. Kemudian ada dari Bapak Gideon Manurung, Shalom, selamat malam tim doa HCI, tolong didoakan saya masih dirawat di HCCU RSHS Bandung sudah 14 hari. Biar Tuhan ikut campur tangan untuk kesehatan saya. Kemudian ada Bapak Nelvi Rizal, mohon didoakan saya sedang sakit gastristis GERD yang sudah lama hampir 2 tahun. Masih lagi sembuh sepenuhnya supaya saya didoakan. Kemudian ada lagi dari Bapak Edi Pakasi, Shalom, mohon didoakan penyakit jantung, prostat, dan katarak supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Dan ada lagi dari Bapak Jimmy, Pendeta mohon didoakan untuk usaha-usaha kami ini, terutama proyek di Kota Lamongan, semoga cepat jalan. Kiranya Tuhan memberkati. Silakan Pak Pendeta Christian untuk dapat memberikan ayat-ayat penguatannya. Baik, terima kasih. Ayat penguatan yang berikut yang saya bisa bagikan di dalam Roma 8 ayat 28. Di situ dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang saya mau garis bawahi di sini adalah Allah mendatangkan kebaikan. Ya. Allah tidak pernah mendatangkan sakit. Allah tidak pernah mendatangkan kesusahan. Allah tidak pernah mendatangkan pergumulan yang dapat merugikan kita. Tidak. Tetapi Allah mendatangkan kebaikan. Namun, Allah terkadang membiarkan kita, mengizinkan kita mengalami penderitaan agar supaya kita sadar bahwa kita sudah jauh dari Tuhan. Kita sudah jauh dari Allah. Sehingga Allah mengizinkan hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan kita. Makanya Allah mengingatkan kembali kepada kita lewat kitab Roma pasal 8 ayat 28. Dia hanya mendatangkan kebaikan. Tidak ada yang dia buat buruk dalam kehidupan kita. Tetapi ketika dia mengizinkan hal-hal itu terjadi, maka kita akan mengingat kembali siapa Allah kita. Ketika kita sudah jauh daripadanya, kita akan sadar untuk mengingat kembali yang dapat mendatangkan kebaikan hanya Allah sendiri. Yang dapat mendatangkan kesembuhan hanya Allah sendiri. Yang dapat memberikan jalan keluar ketika kita memiliki masalah hanya Allah sendiri. Untuk itu, kita dipanggil untuk kembali mempercayai Allah kita sepenuhnya. Kita sudah terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan Allah selalu turut bekerja dalam segala kehidupan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Marilah kita tetap bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan juga akan menggantungkan segala kebaikan-kebaikan. Menggantungkan segala berkat itu kepada kita semua. Tuhan memberkati. Amin.
Amin. Terima kasih Pak Pendeta Muda Christian atas firman Tuhan yang telah diberikan kepada kami untuk menjadi kekuatan bagi kami. Dan saya akan membacakan pokok-pokok doa, namun sebelumnya bagi pemirsa yang ada di Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, dapat mengirimkan ucapan syukur dan permintaan doa ke nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Baik, Pendeta Muda Christian, saya akan kembali membacakan ya Pak Pendeta untuk beberapa pokok doa. Apakah masih bersama-sama dengan kami? Iya. Baik, di sini ada pokok doa dari Ibu Yani Wijaya dari Jakarta. Tolong didoakan supaya saya diberikan kesembuhan karena badan saya gatal-gatal dan melinting ada beberapa cairan. Kiranya dapat diberikan kesembuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Sucipto dari Jawa Tengah, Shalom, selamat malam. Mohon didoakan cucu saya, Ezar, sakit lumpuh pada kakinya, gak bisa jalan, semoga dapat diberikan kesembuhan. Dan ada Ibu Cresby Jennifer, mohon didoakan teman saya yang sedang sakit bernama Aurelia. Lalu ada Bapak Henry Suryo Putro, Shalom, selamat malam. Mohon didoakan untuk saudari Novi Sihombing agar selalu diberikan dan diberkati dalam perkuliahan dan tugas-tugasnya di Universitas Advent Indonesia. Kemudian selanjutnya ada Bapak atau Pak Sutri Irianto, mohon didoakan untuk kami agar Tuhan memberikan kami keturunan karena sudah 10 tahun pernikahan kami dengan Ibu Rismawati Matondang. Lalu ada Ibu Evelyn Tenda. Selamat malam, mohon didoakan Saudara Beni Timban dalam keadaan sakit. Dan yang terakhir ada keluarga Huta Barat dari Siborong-Borong. Shalom, mohon didoakan Mama sedang sakit. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan yang terakhir ada Ibu Metrinaria Damanik, mohon didoakan untuk pemulihan keuangan dan kekuatan untuk menghadapi orang-orang yang sirik kepada kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Pendeta Christian boleh menyampaikan kembali mohon maaf ayat penguatannya untuk pokok doa yang kami sampaikan. Baik, minta maaf di sini agak ribut ya di rumah ini. Saya ambil ayat penguatan dari pokok doa ini di dalam Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Mazmur 23 ayat 4, di situ dikatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini ayat juga penguatan ya, untuk kita yang mengalami sakit, mengalami depresi, mengalami stres, mengalami suatu masalah. Di sini dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman yang diaplikasikan dalam kehidupan kita adalah berupa masalah, berupa beban yang berat. Inilah lembah kekelaman yang kita hadapi dan kita alami. Namun ada janji Tuhan di dalam lembah kekelaman. Mazmur 23 ayat 4 mengatakan bahwa aku menyertai. Yesus atau Allah selalu menyertai kita di dalam lembah kekelaman itu. Lembah kekelaman masalah, lembah kekelaman depresi, lembah kekelaman stres, lembah kekelaman beban yang berat. Tuhan menyertai sesuai dengan Mazmur 23 ayat 4. Ketika Tuhan mengatakan, aku berserta engkau, apa yang membuktikan dia berserta dengan kita? Dia mengatakan, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Waktu Musa memimpin bangsa Israel, ada tongkat yang dia pegang. Tuhan Allah menanyakan, ada apa yang menyertai engkau? Dia bilang ada tongkat. Bawa tongkat itu untuk menghadap Raja Firaun. Dan tongkat itu melambangkan kuasa Allah, melambangkan mujizat Allah, keajaiban Allah. Saat ini kita sementara memegang tongkat Allah, iman, percaya kita kepada Allah.
Walaupun kita berada dalam lembah kekelaman, berada dalam masalah, beban yang paling berat sekalipun, ada tongkat yang kita sementara pegang, dan jangan pernah melepaskan tongkat itu. Sehingga dengan iman kita akan mengatakan seperti Raja Daud di dalam Mazmur 23 ayat 4, aku tidak takut bahaya. Biarlah iman yang sama yang kita pegang saat ini, kita akan nyatakan kepada dunia, kepada Allah, kepada sekitar kita. Aku tidak takut bahaya sebab Allah besertaku. Tongkat Allah sama-sama dengan aku, yaitu iman saya, kepercayaan saya, bahwa Allah akan memberikan kelepasan pada waktu yang tepat, sebab rencana rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Muda Christian Somba atas ayat-ayat kekuatan buat kita semua. Baik, kita akan mengundang kembali Pendeta Muda Christian Somba untuk mendoakan semua dibacakan, dan bagi para pemirsa yang telah menyampaikan permohonan doa, ucapan syukur, namun belum sempat kami bacakan, jangan khawatir, karena sahabat doa Hope Channel Indonesia akan tetap mendoakan pokok-pokok doa tersebut. Mungkin untuk kita semua. Baik, terima kasih. Saya ambil di dalam kitab Keluaran 14, ayat 14. Jelas ya suaranya? Bisa kedengaran suara saya? Boleh Pak, terdengar Pak Pendeta? Boleh langsung mendoakan Pak Pendeta? Iya. Doa tutup ya? Mendoakan dari pokok-pokok kita sudah sampaikan Oke. tadi. Oke. Sebelum kita berdoa, saya kutip Keluaran 14 ayat 14. Di situ dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kita akan berdoa. Ingat, bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, Tuhan sudah berjanji untuk menyertai, dan Tuhan akan berperang. Ketika kita mengalami penderitaan, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami telah mendengar akan permintaan doa, akan pergumulan, masalah-masalah kehidupan, dan juga beban hidup yang kami tidak tahu dan kami tidak rasakan. Mereka sementara merasakannya ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang mereka butuhkan. Kami tidak tahu apa yang mereka rindukan untuk Engkau berikan kepada mereka ya Tuhan. Tetapi satu yang kami tahu, ketika kami datang dengan penuh kerendahan hati, mau menyampaikan permohonan doa yang sudah disampaikan tadi, Tuhan telah berjanji, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Tuhan, saat ini kami sementara meminta Tuhan. Dan dengan iman kami percaya Tuhan sementara mendengar permintaan doa kami. Kiranya Tuhan akan menjawab sesuai dengan kemurahan, cinta dan kasih Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dengan demikian, saudara-saudara kami yang sementara bergumul, sementara memiliki pergumulan, masalah kehidupan yang berat, beban yang berat, Tuhan akan campur tangan, memberikan jalan keluar, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang sudah undur jauh Tuhan datang, lawat, kembalikan mereka, yang bergumul dalam pekerjaan Tuhan akan memberikan pekerjaan yang terbaik. Yang sementara bergumul untuk jodoh yang mendampingi seumur hidup, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Itulah janji Tuhan. Yang sementara memiliki beban yang berat, Engkau sudah berjanji akan memberikan kelegaan. Dan ketika kami berdoa sama-sama saat ini, saling mendoakan, saling menguatkan,
ketika di akhir doa kami ada kelegaan yang mereka rasakan ya Tuhan. Ada mujizat ketika yang sakit sementara berdoa, bergumul saat ini dengan penuh tangisan. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan yang sama akan memberikan kesehatan. Sel-sel yang sudah mati dalam tubuh Engkau akan kembalikan. Sakit yang paling parah sekalipun, karena kami mempunyai Tuhan yang dapat membangkitkan orang mati. Sakit, penyakit yang sementara diderita, pasti Tuhan akan pulihkan. Ya Bapa di sorga, Keluaran 14 ayat 14 sudah mengingatkan kepada kami, Tuhan yang akan berperang untuk kami ya Tuhan. Baik kesehatan kami, sakit penyakit kami, pergumulan kami, pencobaan kami, penderitaan kami, masalah kehidupan kami. Tuhan yang akan berperang untuk kami. Dan kami akan diam saja. Inti daripada diam di sini adalah bagaimana kami menyerahkan kepada Tuhan semua pergumulan lewat doa. Ketika kami diam, ketika kami angkat tangan dengan doa yang sungguh-sungguh, Tuhan akan segera turun tangan untuk menyelesaikannya. Terpujilah namamu Tuhan, kami mempunyai Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang agung dan mulia. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Kehendak-Mu yang jadi bukan kami. Di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.